Roman, selamat sore. Sore Waalaikumsalam. Anggra. Selamat Selamat sore. sore Anggra. Alhamdulillah kita bisa diskusi bareng karena rencana kita tadi pagi kan kita akan buat Zoom ya sore-sore. Nah ini tuh alhamdulillah kesampaian. Jadi kita berlima bakal diskusi untuk kerja kelompok di tugas observasi ini gitu. Nah, tapi karena kita kan belum nentuin tema tuh ya, belum nentuin tema sama tempatnya itu kita mau kemana dan juga kita akan neliti apa. Nah, ini bisa jadi diskusi kita hari ini. Nah, pertama-tama aku pengen tanya, kira-kira teman-teman ada pendapat apa nggak mau kita tuh teliti tentang apa? Karena di sini opsinya kan ada banyak ya, kayak misalnya tuh yang pertama ada interaksi antar warga, terus juga ada konflik sosial di masyarakat, terus juga ada tentang sejarah di suatu tempat, dan yang terakhir itu ada tentang kelompok sosial. Nah, kira-kira teman-teman nih dari empat ini yang cenderung cocok buat kita teliti tuh apa sih yang kayak masuk nih ke kita banget gitu. Nah, mungkin Ririn ada tanggapan? Kalau menurut aku mungkin interaksi sosial kali ya. Karena kayak sesuai sama matkul kita juga kan. Terus juga aku tertarik atau aku sempat kepikiran gitu kalau kita neliti interaksi sosial remaja di masa sekarang gitu. Karena menurut aku dari zaman aku ataupun teman-teman juga sama zaman sekarang itu juga lumayan beda gitu secara signifikan kan pola interaksinya apalagi remaja gitu yang kayak lagi masa pertumbuhan. Kalau menurut aku sih aku sempat kepikiran kayak gitu, Anggra. Coba mungkin boleh teman-teman yang lainnya. Kalau menurut aku, Oke. kita ngadain penelitian di daerah Cilincing yang mana seperti yang kita ketahui kalau kan pernah terjadi juga akhir-akhir ini di daerah Cilincing tuh kayak banyak fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Kayak banyak banget. Jadi kita tuh bisa ke sana dan kita juga bisa cari tahu tentang apa aja sih apa yang terjadi gitu di sana. Tapi juga cocok ya, kita kan kayak mau teliti interaksi sosial, dan Cilincing itu juga tempat yang akhir-akhir ini tuh kayak viral banget gitu, banyak banget fenomena di situ. Nah, kalau Ila gimana nih nanggapinnya tentang diskusi kita? Oke, aku kayak setuju juga deh ke Cilincing karena di sana juga ada komunitas nelayan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa melihat interaksi para nelayan di sana. Udah menurut aku itu aja enggak. Ya bener ya, berarti ini kita bakalan meneliti di Cilincing ya. Nah, terus kalau misalnya tentang temanya, Resta setuju nggak nih pendapat dari Ririn, Karin, sama Ila gitu? Karena aku pribadi juga cocok sih ini di tempatnya Cilincing, terus juga kita nelitinya tuh tentang interaksi sosial. Nah, kalau Resta gimana? Tapi Kayaknya kalau misalnya menurut aku, gimana kalau misalnya karena tadi Karin sama Ila setuju Cilincing, aku kan sebenarnya agak pernah kepikiran soal spesifik tempatnya ya, karena ya interaksi ya mungkin aku sempat kepikirannya paling kayak kafe atau mall yang banyak anak remaja atau taman bermain gitu yang banyak anak remaja nongkrong. Tapi gimana kalau misalnya tadi kan Ila sempat ngomong tentang nelayan juga. Gimana kalau misalnya kita neliti tentang pola interaksi komunitas nelayan yang ada di daerah Muara Angke atau enggak daerah Cilincing ataupun Marunda. Gimana guys? Setuju banget, serius itu kayaknya bakalan seru banget, dan apa ya, kita tuh jadi punya wawasan baru kan, kayak di Cilincing Iya tuh ada, kan, bener banget. jadi kita bisa iya langsung setuju lihat setuju. gitu, bener kan? Oke, Yes, jadi bener oh banget. berarti ini ya kesimpulannya ya, jadi interaksi sosial di masyarakat daerah Cilincing bakalan kita jadiin tema dan tempat di observasi kali ini. Oke, yeay, terima kasih Yeay, oh banyak my God, teman-teman. aku setuju banget sih. Aku setuju banget, Can Wait. BTW kita perginya mungkin besok kali ya, bisa. BTW ini gak pada Iya, keberatan besok kan? bisa. Aman kan? Semuanya aman kan? Kalau aman, kita boleh kasih reaction, guys. Oke, reaksi dulu. Sebentar. Oh, nih ada. Oke. Hihi. Keren deh.
Oke. Oke, berarti aman ya. Kita fix. Kita ke Cilincing. Aman. Oke, teman-teman. Mungkin diskusi kita kali ini udah dapat kesimpulan dan terima kasih untuk waktunya. Thank you Dadah. semuanya. Terima Bye-bye. kasih kembali semuanya. Semangat. Padahal kan jauh banget di Cilincing. Kenapa nggak di yang dekat aja ya? Nah, teman-teman, jangan sampai kita semua mengalami apa yang Resta alami ya. Kita semua berhak untuk bersuara, berpendapat, dan juga berargumen. Lalu bagaimana untuk menghindari groupthink atau peristiwa yang Resta alami ya? Nah, caranya cukup mudah. Yang pertama, itu melakukan diskusi dengan waktu, tempat, dan juga segala aspek lainnya yang sudah disepakati bersama. Jangan sampai ada salah satu anggota ataupun lebih anggotanya itu merasa keberatan. Nah, selanjutnya itu mempersilahkan seluruh anggotanya untuk bersuara, berpendapat, dan juga berargumen atas segala sesuatu yang sedang didiskusikan. Nah, yang ketiga itu menghindari kesimpulan atau kesepakatan terburu-buru. Suatu kesepakatan yang diambil itu tidak boleh terburu-buru. Suatu kesepakatan atau kesimpulan yang diambil itu harus atas dasar seluruh pertimbangan, pendapat, ataupun opini, dan juga saran dari seluruh anggotanya. Nah, yang terakhir atau yang paling penting ketika ada seseorang yang dominan atau seorang pemimpin ataupun ketua kelompok, diharapkan orang tersebut bisa mendorong teman-temannya untuk bersuara ataupun berpendapat. Di dalam cuplikan video tersebut berkaitan dengan teori semiotik, di mana teori semiotik itu mempelajari tentang tanda dan makna. Bagaimana sesuatu bisa mewakili, menyampaikan, dan memberi arti dalam komunikasi. Nah, dari beberapa anggota kelompok tersebut memberikan stiker untuk menandakan kalau mereka itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh anggota kelompok lain. Jadi, spiral of silence adalah kondisi ketika seseorang memilih untuk diam dan tidak menyampaikan pendapatnya karena takut berbeda dari mayoritas yang sudah berpendapat dan juga khawatir akan dikucilkan secara sosial. Jadi di dalam video drama yang sudah kami buat, konsep ini tuh menggambarkan melalui tokoh saya sendiri yang sebenarnya memiliki pendapat sendiri tetapi tidak berani untuk menyampaikan suaranya karena tekanan dari kelompok atau namanya groupthink. Nah, terus saya sendiri tuh memilih untuk mengikuti arus pendapat mayoritas karena tuh demi menjaga penerimaan sosial dan juga sehingga suaranya tuh semakin lama semakin menghilang gitu. Dalam video sebelumnya sangat berkaitan erat dengan yang namanya teori groupthink, yaitu teori komunikasi yang berisi fenomena psikologis di mana suatu kelompok dalam mengambil sebuah keputusan bersama itu tidak mengalami proses analisis yang kritis sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang tidak logis dan juga tidak cukup baik untuk tujuan kelompoknya gitu. Yang mana di dalam kelompok tersebut kebanyakan pendapatnya ikutan dan juga menyelaraskan untuk menghindari konflik di dalam kelompok tersebut. Dan terkesan terburu-buru untuk menyimpulkan keputusan sehingga bisa dikatakan sebagai groupthink. Sekian pemaparan video. Sebagai refleksi pembelajaran, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.